Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya. Silakan join dan sukses bersama di Nusamat. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus menginspirasi dan memberi motivasi, khususnya untuk bisnis-bisnis kita. Sahabatku, saudaraku, saya masih belum bosan untuk mengulas tentang bagaimana ekonomi NU, bagaimana kemandirian Nahdlatul Ulama, bagaimana peran-peran kita baik sebagai warga maupun sebagai aktivis dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Sahabatku, saudaraku, untuk bidang keagamaan, untuk bidang nasionalisme, untuk bidang sosial, saya sangat tidak ragu, sangat yakin bahwa NU mampu berperan di bangsa ini sangat aktif. Di bidang intelektual, ya, NU tidak kurang. Hari ini bahkan konon sudah lebih dari 60 perguruan tinggi NU dimiliki. Ya, ini tidak terjadi pada era Orde Baru, tapi era reformasi ini memberikan satu angin segar kepada Nahdlatul Ulama. Untuk dunia pendidikan tinggi, kita sudah melahirkan banyak sekali kampus-kampus yang ke depan tentu ini menjadi kawah candra di muka. Tentu ini menjadi wahana-wahana mendidik anak-anak muda, kader-kader muda Nahdlatul Ulama yang akan terus berjuang bersama para kiai, para ulama. Namun yang selalu menjadi concern saya adalah bagaimana di bidang ekonomi. Khusus bidang ini, NU masih sangat lemah. Kita menyaksikan kemandirian NU masih jauh dari yang kita inginkan. NU organisasi besar yang katanya sampai 100 juta penduduknya atau anggotanya, tapi tidak ada konglomerat yang dimiliki oleh NU. Jangankan konglomerat, pemilik bisnis yang itu relatif menengah ke atas, itu pun NU sangat sedikit sekali. Warga Nahdien bermain di bisnis pada level menengah ke bawah. Dan inilah jumlah terbanyak penduduk negeri ini. Mereka semua adalah pelaku-pelaku bisnis UMKM, mikro, yang saya kira mestinya hari ini NU tidak boleh berdiam diri, karena sekarang warganya mencari format sendiri, mencari coach sendiri, mencari alurnya sendiri, model-model keekonomian yang seperti apa. Kasus yang lagi ramai misalnya pinjaman online yang sangat menyengsarakan orang-orang kecil, ya, karena bunga yang sangat besar, rentenirnya segitunya. Pertanyaan satu, di mana peran NU? NU bisa membantu mereka rakyat kecil seperti apa? Ketika rakyat kecil kita terjerat hutang oleh yang namanya pinjol, kita cuma nonton dan nonton, cuma paling bisa ngelus dada, kasihan, rasain lu. Mungkin begitu sebagian orang, karena kan pinjaman dulu sendiri, gitu kan. Mestinya kita tidak begitu. Nahdlatul Ulama harus memiliki peran, memiliki concern, memiliki empati kepada rakyat kecil yang seperti itu. Maka harus menumbuhkan satu sistem ekonomi yang bisa menolong mereka, sehingga tanpa riba berkembang bisnisnya, mereka bisa disejahterakan.
Itulah sahabatku saudaraku. Namun sayang seribu sayang, gerakan ekonomi NU itu masih sangat lemah, masih sayup-sayup. Pengurus-pengurus aktivis organisasi ini belum begitu total perjuangannya di dalam menolong ekonomi rakyat. Ya, kita masih pada sebatas lobby-lobby politik. Kita masih mencari euforia politik 5 tahunan. Jadi bola-bola pendek yang selalu kita cari. Padahal apa? Setelah pilkada selesai, pemilu selesai, kita ditinggal. Itu kenapa? Karena NU sendiri tidak mampu memformulasikan bisnis yang seperti apa, model keekonomian yang seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam konteks yang saya bicarakan ini adalah Nahdlatul Ulama secara organisatoris. Kalau ngomongin orang per orang, NU orang per orang, maka banyak orang kaya, banyak yang punya perusahaan, banyak yang survive luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin organisasi NU, bagaimana kas organisasi NU, itu semua sangat memprihatinkan. Di daerah-daerah itu kas kosong. Bahkan di Jakarta sendiri juga banyak sekali organisasi banom-banom yang tak punya kas organisasi. Ya, sehingga banyak sekali pengurus yang tidak mampu menggerakkan, mengkonsolidasikan organisasinya. Karena apa? Karena kemandirian ekonominya tidak mewujud sebagaimana yang kita harapkan. Itulah sahabatku saudaraku, saya sangat concern bagaimana memberikan satu wacana, satu inspirasi untuk ayo kita bergerak. Bukan saatnya kita menjadi penonton. Kita harus menumbuhkan orang-orang yang siap mengelola organisasi, dan NU secara organisatoris memiliki amaliyah usaha yang saham terbesarnya adalah untuk Nahdlatul Ulama. Kami di Jakarta Timur, Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur, membangun PT Nusa Utama Jakarta Timur dengan marketplace Nusamat. Ya, dengan sistem online, dengan perusahaan paperless seperti ini, maka kita ingin mencoba masuk ke industri 4.0. Industri digital, kita bersaing, kita mencoba beradu, turun ke gelanggang, turun ke lapangan, turun ke jalanan untuk bagaimana kita merebut pasar yang hari ini orang-orang NU masih menjadi pasar bagi bisnis orang lain. Itulah sahabatku yang harus kita renungkan kembali. Kita harus betul-betul sangat prihatin kalau selamanya kita akan bergantung dengan proposal. Untuk menggerakkan organisasi, kita selalu meminta-minta kepada donatur-donatur tertentu yang saya kira sudah waktunya menghentikan untuk menulis proposal. Tapi di saat yang bersamaan, pengurus harus mampu melahirkan satu terobosan amaliyah ekonomi apa yang memungkinkan kita bisa mandiri. Kuncinya cuma satu, yakni bagaimana kita menggerakkan jamiah Nahdlatul Ulama, kita menggerakkan jamaah Nahdlatul Ulama untuk satu gerakan, satu tujuan, bagaimana kita menghidupkan bisnis-bisnis yang ada di lingkungan kita. Sahabatku saudaraku, ya, satu hal yang juga penting, bagaimana kita harus menumbuhkan satu iklim, satu suasana, yakni fastabiqul khairat, satu suasana berkompetisi secara ekonomi. Kita tahu di NU ada Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, bahkan belakangan ada P2N, ada HPN, Himpunan Pengusaha Nahdien, ada P2N, ada lagi Tani dan Nelayan, ya, ada Sarbu Musi, yang semuanya ini bergerak di bidang keekonomian. Pertanyaannya, kenapa sih kok cara berpikirnya kita menjadi sektoral? Kenapa sih kok kita tidak, cara berpikirnya, mindsetnya adalah holistik, kita untuk saling berkolaborasi, saling mendukung, saling memberikan kesempatan? Dan semua itu mestinya bisa. Kalau kita sebagai aktivis NU yang ada adalah ekosektoral, tentu ini tidak akan pernah mampu. Tapi kalau kita mampu sama-sama mensinergikan potensi-potensi yang ada di internal NU, saya yakin dan saya percaya NU bisa mandiri,
NU bisa bangkit dengan kaki sendiri. Karena sekali lagi pasar yang besar, seharusnya dan selayaknya bisnis-bisnis lembaga itu bisa tumbuh. Ya, ini bisa tumbuh karena apa? Karena situasi, kondisi itu diciptakan, regulasi diciptakan, bagaimana kita bisa bersinergi. Satu komunitas, satu ekosistem bisnis, satu aura ini harus diciptakan sehingga memungkinkan diskusi tentang bisnis itu terus bergelora di mana-mana, dari level RT, kelurahan, kecamatan yang ada di MPC, ada PC, dan semuanya ngomongin tentang bisnis. Semua ngomongin tentang NU, maka itu model. Kalau kita kenal ada MKNU, ada pengadilan-pengadilan yang lain, misalnya yang itu masifnya, seharusnya juga lembaga perekonomian NU mampu menciptakan itu semua untuk membuat satu situasi gerakan yang bergairah, bagaimana menggairahkan tumbuhnya semangat wirausaha, dan kita harus bisa, sahabatku, saudaraku. Jadi satu ekosistem bisnis ya itu harus diciptakan, bukan untuk proyek-proyek jangka pendek. Sekedar kita minta bantuan misalnya ke Departemen Tenaga Kerja, ke CSR, habis itu selesai bubar. Kita harus mampu merumuskan satu role model bisnis yang seperti apa sehingga berkesinambungan, sustainable. Karena di NU saya sangat sering menyaksikan bahwa ada satu misalnya Fatayat atau Muslimat ya, itu dapat sumbangan, baik itu dari Pemda, baik itu dari kementerian, satu paket pelatihan bisnis, dikasih alat-alat bisnis, ada open, ada alat-alat produksi dan sebagainya, pertanian. Tapi laki-laki tidak ada coach, tidak ada pendamping yang mendampingi mereka. Akhirnya begitu bantuan sampai, ya sudah, nasibnya mereka mencari alurnya sendiri, mereka mencari formatnya sendiri, mereka mencari rambatannya sendiri-sendiri. Padahal mestinya Nahdlatul Ulama memiliki kemampuan itu untuk memformulasikan bagaimana menjadi bapak angkat atau menjadi role model yang seperti apa, sehingga semua merasa terayomi, semua merasa berkepentingan dengan role model ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini maka akan menumbuhkan semangat wirausaha, apalagi di era milenial. Kalau kita mampu menciptakan itu semua, maka kesempatan kerja tentu NU bisa berikan kepada warganya. NU memberikan lapangan pekerjaan kepada warganya. Hari ini kita belum mampu menciptakan itu semua. Bahkan orang-orang NU, anak-anak pemuda Nahdien, Banser masih keleleran nganggur di mana-mana. Ya, padahal seharusnya organisasi sebesar ini mampu menciptakan satu role model bisnis, satu role model rekrutmen tenaga kerja. Karena di era milenial ini harus jangan sampai kita menjadi beban atas demografi, bonus demografi yang hari ini kita akan nikmati bersama-sama. Sayang, seribu sayang kalau kita tidak bisa berperan secara baik di masa-masa yang akan datang. Sahabatku, saudaraku, saya kira mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi Anda dan menggugah pola pikir kita, wabil khusus para pengurus struktural NU, para aktivis NU. Saya sekali lagi menggugah pikiran Anda, pikiran kita bersama. Ayo, jangan merasa anteng-anteng aja. Jangan merasa semuanya fine-fine aja. Jangan merasa semuanya baik-baik saja. Padahal warga kita dalam kesulitan yang amat besar dalam bidang ekonomi. Apalagi di era pandemi COVID-19, rakyat masyarakat NU sangat banyak yang mengalami kesulitan itu. Kita NU belum bisa berbuat apa-apa. Maka itu ayo, jangan merasa kita menjadi puas begini-begini aja, atau jangan merasa biasa baik-baik saja. Pada sejatinya
kita punya banyak PR, kita punya banyak masalah yang memerlukan kemampuan dan turun tangan kita, apalagi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar yang sekali lagi harus mampu merumuskan satu formulasi keekonomian yang seperti apa yang bisa menolong rakyat Indonesia. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya, silakan join dan sukses bersama di Nusamat.